Sabea, pagi baik saudara semua. Selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa kembali hadir lagi menemani Anda dalam Berita Ambon pagi ini. Berikut berita utama kami. Terkait operasi tangkap tangan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, sejumlah pejabat pemerintah daerah Maluku Utara dibawa penyidik KPK ke Jakarta. Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon demo tuntut pembayaran jasa pelayanan. Demo mahasiswa IAIN Ambon tuntut pemilihan Dewan Mahasiswa berlangsung ricuh. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membawa 3 orang pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Jakarta melalui Bandara Sultan Babulah Ternate dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Belum diketahui apa kasus yang menjerat para pejabat ini, namun diduga terkait OTT KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Ketiga pejabat yang dibawa tim penyidik KPK ke Jakarta adalah Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Imran Yakub, Kadis PUPR Daud Ismail, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Ridwan Arsan, serta salah satu staf Dinas PUPR dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia E649. Tampak di Bandara Sultan Babulah Ternate Faunia Zauhar Kasuba, serta Zlatan Ukhra Kasuba, istri dan anak Gubernur Maluku Utara Abdul Kasuba juga ikut berangkat ke Jakarta. Urusan dengan KPK ini apa tanggapan dari Ibu? Ibu langsung. Kalau dari saya semua nih kasih doa dulu yang terbaik. Semoga apapun itu orang lihat lah. Sampai saat ini sudah kabar dari Pak Gub belum saat ini? Belum. Iya. KPK menangkap Abdul Ghani Kasuba Gubernur Maluku Utara dalam OTT bersama sejumlah orang lainnya. Total ada 15 orang yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut, termasuk pejabat Pemprov Maluku Utara lainnya dan pihak swasta. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate. Untuk kepentingan hukum, tim penyidik KPK menyegel sejumlah kantor di lingkup Pemprov Maluku Utara. Di antaranya ruangan kerja Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, ruangan kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ruangan kerja Bendahara Kantor PUPR, serta ruangan kerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maluku Utara yang berada di Kota Sofifi, Maluku Utara. Termasuk ruangan di kediaman Dinas Gubernur Maluku Utara di Kelurahan Takoma, Kota Ternate. Penyegelan sejumlah ruangan organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk ruang pribadi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dibenarkan Said Kasuba, adik kandung Gubernur Maluku Utara. Di ruang pribadi Pak Gub seluruh apa? Yang disegel tadi itu di lantai berapa Pak? Di lantai berapa Pak? Belum diketahui apa kasus yang menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, namun diduga OTT terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Abdul Ghani Kasuba merupakan Gubernur Maluku Utara 2 periode, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Dan jabatan Abdul Ghani sebagai Gubernur Maluku Utara dijadwalkan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate. Pertanyaan saya dan pertanyaan kami semua, hutang rumah sakit itu digunakan untuk apa saja? Apakah memang untuk kebutuhan rumah sakit ini? Coba diaudit. Untuk menjawab pertanyaan saya, audit. Apakah memang hutang rumah sakit itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan rumah sakit?
Ratusan tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi demo di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon menuntut pembayaran insentif jasa pelayanan mereka. Para nakes juga melakukan mogok kerja sehingga pelayanan di rumah sakit terganggu. Ini karena mereka kecewa terhadap pimpinan rumah sakit serta pemerintah daerah yang terkesan lamban dalam menuntaskan pembayaran jasa pelayanan mereka. Nakes juga menuntut Nasarudin, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi, segera dicopot karena dianggap tidak becus menangani pembayaran jasa pelayanan nakes. Tunggu sabar 1-2 hari ini, nanti akan ada jawaban dari saya. Karena ini kan lagi berproses, ya. Udah lakukan aja apa yang seperti biasa saja, pelayanan. Karena Bapak alasan mungkin ada masih gubernur dan segala macam, padahal Bapak sebenarnya kami menunggu di RSUD, Pak. Jasa kita itu sampai saat ini sudah hampir 26 miliar. 26 miliar? 26 miliar. Itu belum dibayarkan? Berapa? 26 miliar yang belum dibayarkan. Itu sejak terhitung tahun 2020 sampai hari ini. Kemudian jasa Perda, NCU, Medika CK sampai saat ini tidak ada jelasnya. Jadi data di keuangan jumlahnya terlalu sedikit dengan data real yang ada di lapangan. Berarti penyelenggaraan keuangan rumah sakit diatur oleh kita. Tugasnya sebagai manajemen hanya melaporkan semua penyelenggaraan yang dilakukan oleh rumah sakit. Jika kita sudah melakukannya dengan benar, kenapa takut? Setelah melakukan demo, puluhan nakes ini membubarkan diri. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Sudah membayar kita punya ternyata, maka terhitung dari hari ini kita tutup pelayanan. Sampai kita dapat jasa. Kalau direktur punya sikap bertanggung juga punya sikap. Sampai dapat kita punya jasa, baru kita pelayanan. Setelah dibuka, stand pasar murah di kawasan pertokoan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon langsung diserbu warga. Pasalnya harganya relatif murah dibandingkan dengan pasar tradisional menjadi incaran warga. Misalnya beras premium dengan ukuran 5 kg dijual Rp57.000 per karung dari harga di pasar tradisional yaitu Rp75.000 per karung. Selain beras, dalam operasi pasar ini telur ayam juga dijual murah yaitu Rp53.000 per rak. Sedangkan minyak goreng dijual Rp16.000 per liter serta tepung terigu dijual Rp11.000 per kilogram. Beli satu karung berapa, Bu? 57.000. 57. Bagaimana harga begitu, Bu? Ya, lumayan bisa bantu masyarakat dengan harga seperti itu. Artinya ada selisih sekian lah dari harga pasar kan? Beda sama harga pasar ya? Beda. Harga beras yang dikasih Nataen dia punya harga bisa diturunkan sedikit mungkin 55.000 lah seperti yang lain yang beras-beras yang lain bisa tidak. Beli apa saja, Pak? Telur, minyak. Oh, minyak goreng juga beli ya. Jadi bagaimana harga begitu? Alhamdulillah bagus. Bagus ya. Jadi jauh daripada harga pasar. Iya jauh sekali. Harapannya mudah-mudahan ada terus supaya akan bisa meringankan ketonton. Untuk meringankan kebutuhan ya. Meringankan kebutuhan. Pemerintah daerah berencana rutin melakukan operasi pasar murah untuk membantu kebutuhan warga dan menekan inflasi daerah. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.